Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa presentasi? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Pertama-tama yang terhormat Abi Hanif dan Umi dan keluarga selaku pengasuh pondok pesantren dari Darussalam dan jajaran pengurus serta semoga senang di rumah, semoga sehat selalu dan berbahagia. Siswa Nisra Nurulita dari kelas 7 dari kelas 9 MTS mempresentasikan materi Indonesia akan mempresentasikan materi menjadi saya yang berjudul Adil dan Jujur dari kitab Cirebon. Ini kerajaan Cirebon. Kerajaan Cirebon Adil dan itu Jujur ini dibangun tuh oleh terdapat, pada zaman Fatahillah atau Sultan dibahas Gunung Jati. dalam surat-surat lahir Sultan Gunung Jati sendiri lahir pada tahun yang pertama itu ada dalam surat Al-Maidah ayat 8 sampai ayat 10, yang kedua itu dalam surat An-Nahl ayat 90 sampai 92, ayat kan surat An-Nisa ayat 105 dan ada pada hadis. Kemudian Sunan Gunung Jati Yang pertama itu adil dan jujur dibahas di dalam surat Al-Maidah ayat 8 sampai 10. Jadi di dalam surat itu menjelaskan tentang memberikan adil dan penambahan jujur ratu itu dapat menegakkan kepada kebenaran. Pada tahun 1970 Di situ tuh diperintahkan kita untuk menegakkan kebenaran dan berlaku adil serta Fatahillah wafat, itu adalah adil dan jujur itu adalah jalan terdekat kepada ketakwaan kepada Allah. Waktu wafat diganti pada Manfaat dari kita adil dan jujur selama di dunia ini itu adalah mendapatkan ampunan serta pahala yang besar. Ada juga adil dan jujur itu dibahas dalam surat An-Nahl ayat 90 sampai 92. Di dalam surat ini tuh dibahas bahwa adil dan jujur itu jika dikerjakan oleh manusia di dalam dunia ini tuh dia tidak, orang tersebut tidak zalim dari perintah Allah. Dan kita itu Islam. Adil dan jujur itu diusahakan dilakukan setiap sehari-hari untuk melatih manusia itu berbuat ihsan atau berbuat sesuatu yang baik. Nah, adil dan jujur ini juga di surat An-Nahl 90 ayat 90 sampai 92 ini tuh Allah menepati janji Allah. Allah itu akan memberikan kepada keluarga akan memberikan pahala tersebut kepada keluarga yang terdekat, bukan hanya kepada orang yang melakukannya saja. Dan di dalam surat ini tuh melarang untuk berbuat keji. Jadi kita harus tetap adil dan jujur. Yang ketiga, ini tuh ada adil dan jujur yang dibahas dalam surat An-Nisa ayat 105. Di surat An-Nisa ayat 105 ini dibahas bahwa Nabi Muhammad SAW itu membela orang yang mengkhianatinya. Bahwa Al-Quran itu dijadikan dasar pada zaman kaum Ansor dan zaman sampai sekarang. Dan itu tuh berkaitan dengan hilangnya baju besinya pada zaman dahulu. Jadi kita tuh harus tetap adil dan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun itu kita bakalan mendapatkan bahwa meskipun itu jujurnya itu merugikan dan adilnya itu merugikan, tetapi kita harus tetap melakukannya untuk melatih berbuat kebaikan dan mendapatkan ampunan serta pahala yang besar. Yang keempat itu tuh dibahas dalam hadis tentang dari sini tuh adil itu jadi kita tuh diperintahkan bahwa di dunia itu kita harus melakukan adil untuk memutuskan keputusan. Contohnya kayak di dalam suatu kelompok. Jadi ada beberapa pendapat yang masuk dan kita harus adil memutuskan keputusan itu mana yang lebih condong banyak kebaikannya dan banyak ruginya kan, harus adil. Dan adil serta jujur yang kita lakukan itu akan mendatangkan manfaat kepada kita sendiri dalam di dunia ataupun di akhirat. Jadi pokoknya kita di dunia itu harus menghindari kecurangan apapun. Sebaliknya kalau misalnya kita tidak melakukan adil dan jujur, bisa timbul mudarat dari apa yang kita lakukan itu, karena yang dilakukan sama kita itu selain adil dan jujur itu. Jadi hikmah dari BPK kali ini, kemudian kita tuh sudah diperintahkan dalam kita berbuat adil dan jujur. Jadi diusahakan kita untuk melatih diri kita sendiri untuk berbuat kebaikan, contohnya adil dan jujur. Jadi
Mataram. Dan ketika Banyak banget sudah ke manfaatnya dari kita Mataram, berlaku adil dan jujur diganti tersebut, sama entah mendapatkan ganti ampunan dengan atau pahala besar ganti atau dengan disukai orang kerajaan dengan banyak Ganesh karena Sriwijaya. jujurnya Nah, pas kita. pindah ke Mataram tadi itu pada Sekian dari tahun saya, kurang lebih 1946. mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi Nah, akhirnya wabarakatuh. pada saat pindah itu akhirnya Mataram sendiri